Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Zulilmi dengan NIM J0303211104. Di sini saya akan membahas sedikit tentang keadilan di Indonesia. Bisa kita ketahui bahwa keadilan di Indonesia ini memang banyak yang protes akan ketidakadilan. Banyak yang bilang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak juga yang bilang hukum itu tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Oke, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, saya di sini akan mewawancarai teman saya bernama Bang Arya. Sebelum masuk ke dalam sesi wawancara bersama Bang Arya, di sini saya akan menampilkan sedikit tentang kasus-kasus yang banyak menuai protes dari kalangan masyarakat. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang memohon keadilan dari Kapolri. Sebuah video dengan judul "Memohon Keadilan Pak Kapolri" yang diunggah oleh akun YouTube Kina Nursa viral di media sosial. Video dengan durasi 4 menit 2 detik itu hingga saat ini telah ditonton ribuan kali. Dikutip dari kompas.com, dalam video tersebut seorang perempuan yang menyebutkan namanya, Nur Sakinah Hasibuan, menyampaikan orang tuanya mendapatkan perlakuan tidak adil oleh kepolisian. Nur Sakinah mengatakan orang tuanya bernama Malaudin Hasibuan mendapatkan masalah keluarga yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Barat, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, membenarkan adanya kasus seperti yang disebutkan Nur Sakinah itu. Satake mengatakan pada kasus penggelapan dengan tersangka Malaudin Hasibuan tersebut, berkasnya sudah sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Pasaman. Satake menjelaskan kronologi peristiwa dimulai pada Agustus tahun 2019. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber saya, Bang Arya. Sehat, Bang? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Oke. Di sini saya akan sedikit bertanya nih, Bang, tentang keadilan di negeri Indonesia ini. Dan di negeri yang kita cintai ini, menurut Abang keadilan di Indonesia ini seperti apa sih, Bang? Menurut saya ya, kalau ngebahas keadilan itu tergantung perspektif. Tergantung perspektif orang beda-beda ya. Jadi kalau dari pandangan saya itu kita tuh harus seimbang ya, 50-50. Jadi harus melihat dari sisi kebaikan dan sisi buruknya. Jangan melihat yang keburukannya saja. Dan jangan juga melihat kebaikannya saja. Karena itu ya saya bilang tadi harus seimbang. Gitu aja. Ya, melihat kasus-kasus yang belakangan ini terjadi tentang pelecehan seksual, dan kan bisa kita lihat bahwa kadang kinerja hukum itu menganggap pelecehan seksual itu bukanlah suatu hal yang penting. Bagaimana menurut tanggapannya? Ya mungkin karena petinggi-petinggi kita atau aparat kita ya yang di negara cinta kita ini terlalu sibuk mengurus korupsi mungkin atau yang lain. Saya kurang tahu, saya juga gak berani ini kayak seperti ngomong kayak di sini gitu. Tapi ya begitu ya. Karena mungkin aparat kita tidak cukup waktu luang untuk mengurusi hal pelecehan. Sebenarnya pelecehan itu harusnya udah dikasih tahu sejak kecil, sejak dini, agar mengurangi suatu tindakan kriminal pelecehan seksual ini ya. Oke. Berarti memang bahwa wajar saja jika pemerintahnya mengurusi hal-hal yang besar, bisa dibilang sebenarnya nggak wajar, cuma mungkin tidak cukup waktu luang untuk mengurusi hal tersebut. Memang nggak wajar ya, karena hal-hal seperti itu kan bisa dibilang ya sangat fatal akibatnya apabila sang korban pelecehan ini mengalami trauma yang cukup berat, trauma yang cukup dalam, apalagi sampai meninggal ya. Betul, jadi kan upaya pemerintah sebaiknya itu harus menindak tegas bagi para pelaku pelecehan seksual ini. Lalu Bang, menanggapi masalah perkataan yang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu gimana Bang?
Itu sih kalau Kita bicara aman saja ya. itu dari pandangan saya, sudut pandang saya itu emang benar ya. Kalau hukum di negara kita tercintai, ini saya tidak membenci ya, saya mencintai, sangat mencintai, cuman agak sedikit kritik dikit lah ya. Emang itu benar sekali, tentang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya mau gimana lagi ya, kalau memang tidak ada power ya, tidak ada kekuatan di dalam hukum atau apa, kita bisa tertindas, bisa apa. Jadi saran saya sih lebih baik cari aman saja ya, agar tidak masuk ke daerah hukum gitu, karena terlalu bahaya. Ya, bisa kita simpulin juga, karena kan apabila kita masuk ke hukum, bukan dalam perkuliahan, bukan, tapi kita masuk ke dalam kasus Sosialisasi yang menyangkut dengan hukum, itu sangat berbahaya apabila emang tidak dibenarkan. Jika kita mempunyai power yang kuat itu bisa membuat kita bebas dari hukuman, itu tidak dibenarkan. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai rakyat Indonesia sebaiknya menghindari kasus-kasus yang menyangkut dengan hukum, bisa dibilang seperti itu. Ya memang bisa kita lihat ya, sangat miris ya Bang ya. Oh, sangat miris sekali. Soalnya banyak rakyat bawah yang tertindas dan banyak rakyat atas yang memang bisa, Udah banyak kan, cuma oknum. oknum bisa oknum yang bisa bebas dari hukuman-hukuman. Ya semoga saja kedepannya pemerintah akan terus bertindak tegas. Jika memang sudah terbukti salah, pemerintah tidak bingung atau tidak memandang mana kaum atas mana kaum bawah. Jadi salah tetap salah, jangan dibela. Mungkin itu aja Bang wawancara kita Bang ya. Oke, siap. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, makasih juga Bang ya waktunya ya. Ya kasih juga Bang waktunya. Dari kesimpulan dari wawancara tersebut adalah kita harus memandang dari sisi buruk dan sisi baik. Apabila kita memandang di sisi buruknya saja, maka kita akan terus memandang buruknya saja. Tapi ketika kita ngambil sisi positifnya, maka kita akan menemukan hal yang baik dan benarnya. Jadi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kita sebagai rakyat Indonesia ini melihat dari kedua sisi, dari sisi buruknya dilihat, dari sisi baiknya dilihat. Jadi kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang menganggap keadilan di Indonesia itu belum benar, keadilan di Indonesia itu belum adil, tumpul ke bawah atau tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.